Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Sedikit itu saja, cekidak. Untuk mengatur dan menertibkan sebuah negara, perlu ada yang namanya hukum. Karena seperti kata Thomas Hobbes dalam bukunya, yaitu Homo homilupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Sehingga bila tak ada hukum, manusia akan berbuat semena-mena. Karena manusia memiliki nafsu yang berbeda-beda. Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat, sehingga agar tidak terjadi apa yang dikatakan Thomas tadi, mementingkan hawa nafsu atau semena-mena, kita perlu hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Seperti menurut Cranenburg dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara Umum, dia mengatakan, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori tujuan negara Cranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia. Lalu, bagaimana tujuan negara Republik Indonesia? Tujuan negara Republik Indonesia bisa kita temukan di Undang-Undang 1945 alinea keempat. Dari Undang-Undang 1945 tadi, alinea keempat tadi, kita dapat identifikasi bahwa Indonesia memiliki tujuan negara yang sama dengan yang dinyatakan Cranenburg. Lalu, bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan dan ditegaskan di negara Republik Indonesia? Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Untuk penegakannya, kita perlu membaca tentang kekuasaan hakim. Telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara Indonesia memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Di antaranya ada Mahkamah Agung atau MA, ada pula Komisi Yudisial atau KY, ada pula Mahkamah Konstitusi atau MK. Tiga lembaga ini memiliki kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Bila tak ada penegakan keadilan, ya maka akan terjadi tidak adil. Kita ambil contoh, misalkan pencuri ayam dengan pencuri uang rakyat atau korupsi. Karena mereka sama-sama mencuri, sehingga mereka dihukum dengan hukuman yang sama atau pidana yang sama. Nah, ini berarti tidak berkeadilan, sehingga perlu ditegakkan dengan membuat peraturan atau hukuman atau sanksi dengan tergantung kejahatan yang dibuatnya, agar hukum di Indonesia tidak seperti pedang terbalik, yakni tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Karena hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat,
Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka harus dilaksanakan atau ditegaskan secara konsekuen. Sehingga bila ada masyarakat yang melanggar atau pemerintah atau aparat yang melanggar, harus ditegaskan atau dihukum secara konsekuen tergantung risiko yang dia lakukan. Nah, untuk ini diperlukan penegakan hukum. Adanya penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Rodbruch, seorang filsafat Jerman, mengatakan, untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan artinya dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil, tidak memihak salah satu pihak atau tidak menguntungkan salah satu pihak. Kedua, yaitu kemanfaatan. Selain keadilan, aparatur penegak hukum harus mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan apakah ada kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, dan yang ketiga, adanya kepastian hukum untuk membuktikan mengenai adanya tindakan yang dilakukan berlandasan hukum. Maksudnya aparat mengambil keputusan atau mengambil suatu pidana, suatu sanksi, ada landasannya gitu, sesuai, ada hukumnya gitu. Setelah teman-teman mengerti mengenai penegakan hukum keadilan, teman-teman perlu tahu apa saja lembaga penegak hukum. Nah, yang pertama ada kepolisian sebagai penyelidik. Ini tertulis di pasal 4. Ini tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Ini tertulis, wewenang ini tertulis di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1. Nah, dan yang ketiga, lembaga kehakiman sebagai lembaga yang mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili maksudnya adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.